Pak Maksi, dalam konferensi pers para menteri kemarin disampaikan bahwa kalau memang ada warga negara Indonesia yang masuk setelah bepergian di India atau sempat singgah ke India masih tetap bisa, tapi ada pengetatan di situ. Ini alurnya seperti apa? Pengetatannya berbentuk seperti apa? Ya, jadi untuk warga negara Indonesia yang datang dari India itu protokolnya sama, itu diperlakukan pengetatan. Jadi isolasinya, karantinanya itu sampai dengan 14 hari. Ya, 14 hari. Oke, jadi karantina 14 hari pasti akan dites PCR atau tidak? Atau hanya karantina saja? PCR sama. PCR juga ya? Itu tetap diberlakukan sama juga dengan WNA. Hari pertama datang dan nanti hari ke-14 mau pulang itu Oke, sudah disampaikan oleh baik Pak Budi Gunadi Sadikin maupun Pak Erlangga bahwa keputusan untuk sementara menutup pintu bagi warga negara asing dari India itu akan terus dievaluasi. Evaluasinya akan berjangka berapa lama dan seperti apa, Pak Maksi? Ya, jadi penutupan itu kan bersifat sementara. Jadi perkembangan kasus akan terus kita evaluasi bagaimana perkembangan kasus tentu di India. Kalau penurunan kasus di India itu sudah kembali ke awal, tentu itu akan dipertimbangkan lagi. Ya, akan dipertimbangkan lagi untuk tentu dibuka lagi. Sekarang ini kan baru ada 4 saja. Untuk pengetatan juga pemerintah sudah tetapkan untuk pintu-pintu masuk internasional cuma 4 pelabuhan udara. Ya. Pak Maksi, yang ingin saya tanyakan juga adalah kondisi 127 warga negara India yang termasuk juga WNI waktu itu terbang dari India masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat charter. Saat ini kondisi mereka seperti apa? Ya, kondisi mereka semua stabil dan dari 127 dan 5 WNI diperiksa PCR-nya itu ada 12 yang positif. COVID-19. 12 positif sekarang dirawat di mana? Mereka diisolasi. Ada pertimbangan kami termasuk dengan Ketua Satgas untuk melakukan isolasi sebaiknya di Rumah Sakit Sulianti. Itu kami pertimbangkan lagi untuk kami lakukan isolasi di rumah sakit. Tapi saat ini isolasi di hotel masih? Di hotel. Tapi di satu hotel. Ya. Di satu hotel. Oke. Dari 12 orang itu, dari 127, 12 orang positif, sisanya juga karantina kan ya? Sisanya karantina, sama 14 hari. 14 hari, akankah nanti setelah itu di PCR juga? Iya. Ya. Sebelum itu kan di PCR, kalau negatif baru bisa keluar. Ya. Oke, nah begini Pak Maksi, ini yang selalu jadi kewaspadaan banyak pihak adalah apa yang terjadi di India, semoga tidak, tapi apa yang terjadi di India bisa jadi nanti terjadi di Indonesia kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak bersiap-siap dari sekarang. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan, yang baru, yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan apa yang terjadi di India itu tidak terjadi di Indonesia? Ya, benar sekali Mbak Sofi. Memang apa yang terjadi di India itu merupakan pembelajaran bagi kita semua. Di mana di sana terjadi peningkatan sebenarnya sederhana karena ada pelonggaran daripada protokol kesehatan, upacara keagamaan, ya kemudian ada kampanye, ada pemilihan umum di sana. Nah, kita di Indonesia saya kira pengalaman dengan PPKM Mikro, ya saya kira mencermati ini sangat bagus sekali kalau ini kita lanjutkan dan kita komitmen semua pemerintah daerah termasuk bagaimana dukungan masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau ini kita lakukan ya tidak akan terjadi lonjakan seperti India. Jadi saya kira ini peran penting sekali masyarakat ada di sini untuk betul-betul mengikuti protokol kesehatan, jangan lengah, ya menggunakan masker, menjaga jarak, itu paling penting sekali, ya menjauhi keramaian, itu paling penting untuk kita lakukan. Pak Maksi, terakhir,
Ada 3 hal yang banyak di-highlight oleh pakar kesehatan dunia terhadap apa yang terjadi di India. Ini adalah yang pertama adalah minimnya pembatasan, karena India sempat berhasil menurunkan kurva begitu, terus kemudian longgar sekali pembatasannya. Jadi di sana minim pembatasan dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian rate vaksinasi tergolong rendah. Dan yang ketiga, masyarakat sudah abai terhadap protokol kesehatan. Mau tidak mau kita harus mengakui yang 3 hal ini juga sebenarnya tampak di Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, Pak? Ya, jadi tentu pemerintah berupaya terus. Yang pertama untuk mensukseskan ya program vaksinasi. Kita tahu bersama program vaksinasi kita ya on the track lah, cukup maju. Ya memang ada sedikit terganggu dengan ketersediaan vaksin yang pada bulan April ini ada berapa stok vaksin sesuai AstraZeneca yang terlambat masuk. Dan kedua, saya kira itu pemerintah terus berupaya untuk menghimbau masyarakat ya, dengan PPKM mikro itu terus dilakukan, dan bagaimana peran pemerintah dalam hal melakukan testing dan tracing dan isolasi. Dan masyarakat sekali lagi terus harus dukung dengan melakukan protokol kesehatan, dengan melakukan 3M. Baik, kita semua tentu berharap apa yang terjadi di India tidak terjadi di Indonesia. Itu sudah menjadi sebuah pelajaran yang harus mau tidak mau kita petik bersama supaya kita tidak menghadapi apa yang mereka hadapi. Pak Maksi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa, sehat terus Pak. Ya.